pengetahuan itu sistemnya adalah ilmu pengetahuan manusia yang bisa diterima oleh akal manusia yang sudah disusun secara sistematis yang berupa fakta-fakta dari sebuah penelitian atau dari hasil penelitian dan penemuan-penemuan. Salah satu contoh yang dapat kita ambil dari ilmu pengetahuan, salah satunya dengan kita membaca buku, baik itu buku mata pelajaran ataupun buku yang lainnya yang memiliki manfaat untuk kita di masa kini dan masa yang akan datang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi adalah kelangsungan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Bisa kita garis besarkan, teknologi adalah keterampilan melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat, sehingga seakan-akan mempermudah pekerjaan manusia. Adapun beberapa contoh yang berhasil diciptakan dari mulai bidang transportasi. Transportasi ini bisa memudahkan kegiatan sehari-hari kita loh. Berikutnya, adanya bidang komunikasi, yaitu salah satunya handphone. Handphone saat ini tidak hanya sebagai media komunikasi telepon dan SMS, namun dapat juga digunakan untuk foto, video call, dan mengakses internet. Sebelum kita masuk ke tujuan dari Iptek, pasti pernah dong kalian ngebayangin apa jadinya kalau kita ketinggalan kecanggihan dari Iptek. Pasti rasanya hampa banget ya, nggak ada sebuah kemajuan gitu dari dunia kita. Nah, maka dari itu ada beberapa tujuan Iptek yang harus kalian ketahui, yaitu mempermudah kegiatan dari manusia. Contohnya, menonton tidak perlu harus ke bioskop lagi, belajar tidak perlu harus dari buku, dan bisa mengabadikan momen di mana saja dengan kamera. Dan waktu yang didapatkan untuk mendapatkan informasi menjadi lebih singkat. Di awal perkembangan Iptek pada zaman purba, manusia purba hanya menggunakan benda-benda dari alam, terutama bebatuan, karena manusia purba adalah makhluk yang berpindah. Oleh sebab itu, kebudayaan zaman batu di era praaksara menjadi beberapa zaman. Yang kedua, zaman Yunani, yaitu perkembangan ilmu pada masa itu menjadi dasar dari ilmu pengetahuan pada masa sekarang. Di zaman pertengahan, Iptek yang sudah berkembang sebelumnya akhirnya menurun pada awal abad pertengahan. Hal ini disebabkan oleh berkembangnya Kristen di Eropa yang melarang perkembangan Iptek. Sedangkan di timur, Islam yang berkembang malah memberikan kemajuan yang begitu pesat terhadap Iptek. Di zaman modern, perkembangan Iptek meningkat dengan pesat. Pengetahuan pun pesat kembali. Contohnya Leonardo da Vinci yang meneruskan penelitian mengenai ilmu aljabar. Di bidang kesehatan, sekarang obat-obatan sudah tersedia di apotek. Apalagi konsultan dengan dokter bisa secara online seperti ke Halo Dokter. Dan bidang teknologi sudah ada HP menjadi alat komunikasi penghubung kita dengan orang yang jauh sekalipun. Hal positif dari perkembangan Iptek ini sudah pasti memajukan ekonomi karena menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas dan produksi dari suatu barang. Lalu di bidang sosial, memudahkan kita untuk bersosialisasi dan mendapatkan informasi. Dan di bidang pendidikan, bisa memudahkan guru dengan murid yang terkendala pembelajaran jarak jauh. Jika kita berbicara hal positif, pasti juga ada hal negatif, apalagi dalam dunia Iptek. Iptek sudah menjangkau seluruh usia, mulai dari tua dan juga muda. Dampak negatif Iptek bukan hanya satu atau dua, tapi banyak. Salah satu yang paling berpengaruh adalah berubah pola pikir atau perilaku masyarakat. Dan ditakutkan, unsur-unsur budaya akan tergerus oleh perkembangan Iptek. Dampak negatif dari Iptek adalah pornografi, cybercrime, dan bermain game online secara berlebihan yang dapat merusak moral bangsa. Saya akan menjelaskan tentang hubungan Pancasila dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sila pertama, yang memiliki makna kita harus berbanyak ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan adanya perkembangan Iptek, kita dapat meningkatkan ibadah kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya, saya sedang membaca Al-Quran melalui aplikasi yang tersedia. Kemudian, di sila kedua yang berhubungan dengan Iptek adalah perkembangan Iptek harus didasarkan pada tujuan demi kesejahteraan manusia. Kita dapat mengangkat harkat martabat seseorang dengan banyak cara. Contohnya pada saat kini, kita dapat mengangkat harkat martabat seseorang melalui media sosial.
Contohnya, kita harus bijak dan sopan saat menggunakan media sosial, terutama pada saat kita berkomentar. Sila ketiga yang memiliki makna kita harus bersatu dalam berbagai perbedaan, dan hubungannya dengan perkembangan iptek adalah kita dapat meningkatkan rasa persatuan, rasa nasionalisme, rasa menghargai dengan cara tatap muka ataupun secara virtual. Dengan adanya internet, kita dapat saling berkabar dan saling bersatu walaupun jarak yang memisahkan kita. Contohnya, saya sedang menulis pesan atau surat kabar melalui internet untuk saudara saya yang jauh di sana. Kemudian, di sila keempat yang berhubungan dengan perkembangan iptek adalah setiap orang berhak memiliki kebebasan untuk meningkatkan iptek. Kita juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain tersebut. Contohnya, saya sedang mengikuti diskusi melalui aplikasi. Dan yang terakhir, di sila kelima yang berhubungan dengan perkembangan iptek adalah saudara kita yang jauh di sana dapat mudah mengakses ilmu pengetahuan melalui internet agar dapat dengan mudah untuk belajar. Dan tentunya, teknologi pun sudah tersebar rata di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu, contoh lainnya adalah kita dapat bantu dengan cara berdonasi.